Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah mengambil langkah serius untuk memperkuat regulasi terkait pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing di seluruh wilayah kabupaten dan kota. PLT Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Sarworini menyatakan bahwa langkah awal yang akan ditempuh adalah melakukan revisi terhadap peraturan gubernur yang sudah ada. Jika sebelumnya pergub tersebut hanya mengatur mengenai aspek mutu pangan, kedepannya akan ditambahkan poin spesifik mengenai larangan perdagangan hewan non-pangan tersebut. Sarworini menjelaskan bahwa peningkatan status hukum ini sangat krusial untuk memberikan wewenang lebih bagi aparat di lapangan agar penindakan bisa dilakukan secara efektif. Saat ini, masih terdapat 5 daerah di Jawa Tengah yang hanya mengandalkan surat edaran sebagai dasar kebijakan. Kalau beberapa daerah tadi kan baru sebatas surat edaran. Nah, kalau surat edaran itu kan tidak punya kekuatan hukum untuk bisa menindak yang melakukan perdagangan daging anjing dan kucing ini. Tapi kalau sudah ada pergub ataupun perda, itu dari aparat atau dari dinas itu bisa menindak mereka, sehingga ini bisa lebih efektif. Kalau hanya surat edaran saja kan kurang punya kekuatan. Selain revisi pergub, pemerintah provinsi juga menargetkan penyusunan peraturan daerah sebagai solusi jangka panjang. Namun, Sarworini mengakui bahwa proses pembentukan perda memerlukan waktu yang cukup panjang dan tidak bisa diselesaikan pada tahun 2026 ini. Rencananya, usulan tersebut akan dimasukkan ke dalam program pembentukan peraturan daerah untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan target aplikasi pada tahun 2027 mendatang. Fokus utama dari pengetatan aturan ini adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat Jawa Tengah dari ancaman penyakit zoonosis, terutama rabies. Pemerintah menilai bahwa banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari risiko kesehatan yang mengintai dari konsumsi daging anjing. Melalui regulasi ini, pemerintah berharap dapat memutus rantai penularan penyakit sekaligus memberikan edukasi bahwa anjing dan kucing bukanlah komoditas pangan yang layak dikonsumsi oleh manusia. Sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah menjadi kunci utama agar kebijakan ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar mampu memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat. Dorongan kepada pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota terus diperkuat agar mereka segera menyusun pergub sebagai dasar hukum penindakan. Kita justru melindungi masyarakat kita karena penyakit rabies itu kan lebih banyak ditularkan oleh anjing, kucing, Hanya saja masyarakat itu tidak menyadari bahwa itu tuh sebagai sumber dari penyakit rabies. Jadi ini justru kita sekaligus mengedukasi ke masyarakat agar mereka mau mengikuti anjuran dari pemerintah bahwa daging anjing itu tidak baik untuk dikonsumsi. Ivan Aditya Maulana melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.